sini kita sama-sama fokus karena tadi ini sudah mulai dari sini dokter ya udah mulai nih banyak nih pikirannya. Jadi yang pertama itu kita sesemi saya DNA HPP, pap smear dan ya. Tiga-tiganya itu untuk deteksi dini kanker leher rahim. Tiga-tiganya sama saja semuanya bagus. Tapi saat ini untuk gold standarnya dari deteksi dini ini yaitu DNA HPP. Kenapa? Karena DNA HPP sampai terbaca inti selnya. Sel berapa itu? 16, 18, 52 atau tipe lainnya. Itu sampai terbaca. Nah, zaman dulu sebelum ada DNA HPP memang yang best sellernya pap smear ya seperti itu. Tapi sekarang itu untuk program pemerintah semenjak ada DNA HPP sampaikannya co-testing yaitu 2 pemeriksaan DNA HPP dan IPA test ya. Nah, kalau setelah DNA HPP mungkin kan nanti suatu saat ada habisnya mungkin ya. Kalau misalkan sudah habis, misalkan berarti kan ibu pap smear dan IPA. Nah, kalau IPA di sini tanpa syarat. IPA itu tanpa syarat. Boleh sedang haid? Boleh. Boleh setelah melakukan hubungan seksual? Boleh. Boleh setelah memasukkan obat-obatan lewat kemauan? Boleh. Yang tidak boleh memang sedang hamil saja. Seperti itu. Nah, kalau pap smear ada syaratnya. Tidak boleh sedang haid. Tidak setelah melakukan hubungan seksual 2 kali 24 jam. Tidak setelah memasukkan obat-obat lewat kemaluan 1 kali 24 jam. Nah, untuk DNA HPP ini sama dengan pap smear syaratnya. Ya, kalau memang dia co-testing mau tidak mau ada syaratnya untuk IPA juga ikut ke sini. Tapi kalau IPA toh IPA aja, saya IPA aja, nggak mau DNA HPP, nggak mau pap smear, ya sudah boleh lagi haid boleh. Boleh setelah hubungan seksual? Boleh. Boleh setelah memasukkan obat-obat lewat kemaluan? Boleh. Kalau hanya IPA saja. Tapi kalau ada tambahan ini dan ini berarti ada syaratnya. Ini kalau bahasa Indonesianya sebetulnya DNA HPP ya nulisnya bukan HPP DNA. Gitu ya. Ini semua ini kanker leher rahim ini kan karena dari virus bukan dari keturunan. Virusnya namanya HPV. Kemarin sudah disampaikan virus itu sangat banyak ya. Tipe rendah, tipe tinggi, high risk, low risk gitu kan seperti itu. Nah, untuk yang kan nanti karena populernya di masyarakat ini dan ini mungkin ya karena ini belum baru masuk. Nah, biasanya apa keuntungannya? Keuntungannya yang pap smear ini lebih spesifik, spesifisitasnya lebih tinggi karena dia di bawah mikroskop. Tapi kalau IPA lebih sensitif, sensitivitasnya terhadap virusnya lebih tinggi. Ya, jadi semuanya memang bagus. Ya, ini keuntungannya masing-masing. Oke, nanti besok ya ibu dokter, bapak dokter di sini akan periksanya 2, yaitu co-testing. DNA HPP seperti ini, ya, ini alatnya ya, ini cairannya, dan ini cervix brush. Nanti dapatnya seperti ini, ya. Terus selanjutnya, bapak ibu silahkan dituliskan ini, diberikan label dulu, dituliskan, ya boleh ini mah pakai pulpen. Nama pasien, silahkan ditulis nama pasien. Karena untuk besok digunakan biar tidak lupa. Setelah nama pasien baru tanggal lahir pasien. Setelah itu nama suami. Setelah itu tanggal pengambilan sampel. Nah, Bapak Ibu karena ini kan tempatnya kecil ya, boleh dari atas. Nulisnya Bapak Ibu boleh dari atas ini. Boleh dari atas, kan memang hanya segini ya, seperti itu. Nanti jangan lupa fotokopi KTP-nya simpan juga di sini ya. Ini boleh dikaretin, tapi saya mau minta jangan karet, saya mau minta plastik klip supaya nanti masuk semua ke plastik klip ya. Ini sama fotokopi KTP baru diklip supaya tidak hilang ya, seperti itu. Terus selanjutnya besok alat-alatnya berarti ada kapas DTT sudah kami siapkan, ada air DTT, ada asam asetat 5%, nah ada spekulum, nah spekulum ini 3 ukuran, ada small, medium, dan large. Untuk yang small itu biasanya kita pakai pasien yang menopause, riwayat sesar atau nulipara. Nah, terus selanjutnya di luar itu silakan menggunakan medium. Tetapi misalkan gini, saya sudah menopause, tapi saya tinggi besar, ya udah langsung yang medium saja tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya karena ada IPA test, jangan lupa lidi kapasnya dipersiapkan. Ya, lidi kapas dipersiapkan. Terus ada sarung tangan, ya. Terus ada jelly. Semua pemeriksaan yang ini DNA HPP, pap smear
Ivates boleh menggunakan jeli. Jelinya ini banyak mengandung air kandungannya dan tidak dari depan. Jadi pada saat kita mengoleskan jeli ini dari sini saja, tidak dari sini. Karena kalau dari ujung kena serviks, ini akan nempel, nanti susah dibersihkan. Jadi gimana, sedikit aja. Ya. Nah, terus selanjutnya sarung tangan sudah, ini alas bokong bersih. Ya. Nanti Bapak Ibu besok diberikan pasien, silahkan 2 pemeriksaan. Ya, 2 pemeriksaan yaitu DNHPP dan Ivates. Ingat, pada prinsipnya masing-masing jangan ditukar-tukar. DNHPP dan pap smear itu prinsipnya mengambil lendir cervix. Ivates membersihkan lendir cervix. Jadi pada saat buka spekulum jangan dibersihkan, jangan langsung diambil sekretnya. Kalau dibersihkan dulu, apa yang nanti yang diambil? Ya, jadi ini di paling terakhir, di akhir ini ya. Pemeriksaan apapun, mau ini ke sini, mau ini ke sini, ini di akhir. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Terus kita besok ada konseling pra pemeriksaan. Konseling pra pemeriksaan terdiri dari anamnesa, ya kemarin tadi sudah latihan tadi siang. Terus apa lagi? Setelah anamnesa jangan lupa ini ya dituliskan, baru inform konsen atau inform konsen baru ini dituliskan. Ya. Terus selanjutnya pasien diminta untuk bersih-bersih daerah kemaluan. Setelah bersih-bersih daerah kemaluan, pasien diminta naik ke atas tempat tidur. Tempat tidur sudah disiapkan, ada 6 bed. Ya, silahkan naik ke atas tempat tidur. Jangan lupa diberi alas bokong. Terus selanjutnya apa? Lampu sorot jangan lupa dinyalakan, ya. Dan kita jangan lupa menggunakan APD. Ya. Nah, di sini untuk sarung tangannya kita menggunakan sarung tangan rangkap 2. Ini sarung tangan rangkap 2. Langkahnya bagaimana? Untuk langkahnya yang pertama, jangan lupa diberi selimut ya pasiennya. Ini tekan atau raba di atas simpisis abdomen bagian atas ya, bagian bawah tentunya. Nah ini abdomen bagian bawah pas di atas simpisis, ada nyeri tekan atau tidak? Ada massa iya atau tidak? Jika ada ya udah, nanti pada saat konseling silahkan disampaikan. Ya. Setelah itu apalagi langkahnya? Bersihkan, betul, vulva hygiene. Ya, vulva hygiene. Boleh menggunakan 5 kapas, boleh 3 kapas. Ya. Kalau 5 kapas tentunya di sini labia mayora kanan buang, labia mayora kiri dibuang, labia minora kanan ya buang, labia minora kiri dibuang dari klitoris sampai dengan setelah itu apa langkahnya? Inspeksi. Silahkan diinspeksi daerah vulvanya. Ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya palpasi. Palpasi ada 2 kelenjar yang kita periksa. Yang pertama, kelenjar scan ini di atas. Ibu sakit tidak yang saya tekan? Ibu sakit tidak yang saya tekan? Selanjutnya kelenjar Bartholin. Ibu sakit tidak yang saya tekan? Ibu sakit tidak yang saya tekan? Baru terakhir Bu. Gitu ya. Terus selanjutnya apa? Ini dilepas. Ini dilepas. Ini kan bersih, ya. Baru ambil spek dulu. Disesuaikan tadi, ya. Kita mau menggunakan yang mana? Selanjutnya ini yang ini tadi kan longgar, harus dikencangkan. Yang ini dikunci, dikencangkan. Baru yang ini dilonggarkan. Jangan lupa pakai jeli. Ya, terus selanjutnya masukkan spekulum secara obstetrik. Secara obstetrik ini, ya, gini. Ya, jadi miring sampai dengan mentok baru diputar. Jangan memutar di tengah jalan karena nanti akan tidak nyaman, pasiennya kasihan. Jangan keburu-buru, santai aja, surut aja. Sambil pasiennya tarik nafas panjang. Nah, di sini ada key point terkait dari tangan kita yang kiri mau kayak gimana. Ada yang seperti ini dimasukkan, ada cukup dibuka gini aja. Dibuka gini aja nanti. Ya, atau kayak gini silahkan. Ya, biasanya di poinnya dari mana? Kalau ininya vulvanya rapet,
biasanya kita bantu seperti ini. Nah, biasanya untuk rapat nulipara, riwayat sesar, ya, atau menopause, ya itu biasanya kan sudah atau kembali, ya. Nah, tapi kalau misalkan partusnya spontan, biasanya dia udah agak ngebuka. Apalagi mohon maaf anaknya banyak, gitu ya, atau misalkan anaknya besar pada saat partusnya, gitu, itu biasanya udah agak ngebuka. Kalau agak ngebuka malah enak kitanya. Ya, mempermudah pasiennya juga nggak sakit, dia akan nyaman, ya. Nah, siap ya, ini masuk, ya kita misalkan gini masukkan spekulum secara obsesi sambil ibunya tarik napas, ibu tarik napas sampai iya didorong ke bawah, baru diputar. Ya, ibu napas biasa lagi, jangan lupa, ya. Setelah itu apa? Tampakkan serviks, ya, tampakkan serviks. Setelah tampak kunci jangan lupa, saya titip-titip yang ini, bagian ini, ya, dikunci, atau mau gini boleh. Yang penting ini ada tahanan tangan kita. Kenapa? Karena kalau tidak, ini takutnya kejepit, ya. Apalagi dengan orang tinggi besar, sudah ini nempel pasti. Nah, setelah itu langkah kita apa? Kak, curiga kanker atau tidak? Kalau curiga kanker, jangan lupa dipoto, dokumentasi, dan rujuk. Tapi kalau misalkan tidak curiga kanker, lanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaannya apa? Berarti kita ambil sampel DNA. Ambil, ya. Nah, ini nanti ada plastiknya, dibuka ya plastiknya. Nah, terus lanjutnya pegangnya gini, seperti kita mau pasang IUD. Jadi jangan gini, ya, gini. Jangan dari sini juga, karena kan itu nggak masuk, ya, memang harus dari ujung. Gini ya. Nah, kita harus masuk ke sini, tapi saya ke atas biar pada lihat. Masuk ke OE, putar 5 putaran penuh, 360 derajat kali 5. Ya, ini gak usah langsung langsung gini, gak usah. Ini aja diputer-puter, tangan dokter diputer-puter, mainkan jari jempolnya. Gini, kita sudah masuk. 1, 2, 3. Di 3 berhenti dulu, tapi tidak dicabut, hanya berhenti saja. Untuk apa? Untuk evaluasi apakah berdarah atau tidak. Kalau berdarah, stop pemeriksaan dan selesai. Tapi ini diintip aja, kelihatan kok sama kita. Kita tinggal lihat aja dengan mata kita, tapi ini tetap nempel. Tapi kalau misalkan tidak berdarah, lanjutkan sampai 5 kali, berarti 2 kali lagi. 4, 5. Ambil, ya. Ini dibuka. Ini masuk ya, ini masuk, tapi saya tidak masuk karena nanti jadi basah. Setelah masuk, ya, kocok-kocoknya ke bawah. Jadi digini, biar sekretnya hilang. Kelihatan nggak dok? Maaf. Sesuaikan dengan kelihatan. Ini sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa tidak digini? Nanti tidak rontok, sekretnya tidak keluar. Jadi harus digini-gini, ya, 10 kali. Setelah itu pastikan memang keluar atau tidak, rontok atau tidak tuh sekretnya. Boleh di sini dilihat, boleh di sini. Kelihatan. Kalau rontok ini kelihatan nih. Jadi sekretnya itu berterbangan di sini. Biasanya keruh. Ya, ada yang keruh, ada yang tidak keruh tapi dia berterbangan. Kelihatan. Tapi kalau kita yakin, ini nggak usah lagi langsung dibuang, langsung kita kalau kita yakin. Tapi kalau nggak kelihatan keruhnya ya, di sini juga saya nggak kelihatan ya, boleh nih dilepas ya. Dilepas nih, masukin ke sini dari di dalam ceritanya. Kalau tidak yakin, jadi jangan semuanya dimasukin karena tidak standar, ya. Jadi dimasukin itu kalau opsional aja. Kalau misalkan jelas tidak terlihat, bisa juga dilepas. Ini juga boleh dilepas. Ya, kecuali kalau yang ini harus dibunting, kalau seperti ini. Yang ini dibunting. Kalau seperti ini, ya. Terus itu beda kali dok sitobrasnya ya. Sesuai sitobrasnya jenisnya seperti apa ya? Ya.
Nah, itu sudah selesai, berarti ini dilepas, dibuang. Ini dimasukkan ke dalam cool box, ya, -2 sampai -8 sama dengan imunisasi, ya. Terus di cool boxnya atau di kulkasnya tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Jadi maksimal 3 kali 24 jam harus segera dikirim ke lab case sudah. Sudah ya? Sudah selesai. Terus selanjutnya kita apa? Kita mau IVA. Nah, kalau IVA selanjutnya ngapain? Berarti dibersihkan. Ambil kapas. Ini satu celup ya. Satu celup, tidak digini, satu celup cukup. Satu celup, ambil. Langsung ke sini, saya di sini. Ya, saya di sini. Nah, terus selanjutnya di sini dibersihkan dari tengah keluar, bersihkan sampai dengan bersih. Boleh nggak berkali-kali? Boleh banget. Aduh, ini banyak nih pasiennya, sekretnya. Di sini evaluasinya apa? Apakah tampak SSK atau tidak? Ya, tampak atau tidak tampak tetap harus di IVA. Ya, atau tetap harus di DNA HPP sama. Ya. Selanjutnya apa langkah kita? Buka sarung tangan. Kita ambil handphone, foto pra-IVA, cetrek di foto. Ya. Setelah itu pakai lagi sarung tangan, ya. Ambil ini untuk IVA, celupkan 1 kali juga, 1 kali celup. Kita ke sini, saya pindah ke sini. Ini udah IVA ya. Nah, ini boleh dioles atau boleh ditotol. Kalau ditotol dari tengah keluar, totol. Kalau dioles, oles dari tengah keluar. Kenapa harus dari tengah keluar? Karena IVA positif munculnya di SSK. SSK jadinya di tengah. Mumpung ininya masih asam asetatnya banyak. Gitu ya. Selanjutnya dibuang. Tunggu 1 menit. Mata kita jangan kemana-mana. Mata kita fokus di sini. Kalau ada jam boleh silahkan. Ya, kalau tidak ada jam, kita berhitung dalam hati 1 sampai dengan 60 detik dengan jarak yang sama, dengan interval yang sama. 1, 2, 3, gitu ya. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti 30 detik. Karena IVA positif itu akan muncul di 1 menit pertama dan akan hilang di 3 menit kemudian. Jadi dokter diberikan waktu setelah 1 menit itu ya, diberikan waktu untuk mendiagnosa sama untuk dokumentasi. Makanya harus cepat, harus direcep. Ya, yang pertama diagnosa kan ada 2, IVA positif atau IVA negatif. Terus yang kedua ya segera foto kembali, foto post IVA cetrek. Setelah itu baru bilas lagi, DTT. Nah, zaman dulu IVA itu ditempelin ya, IVA itu ditempelin 1 menit. Zaman dulu ya, sekarang sudah tidak standar lagi karena yang ngajarinnya juga kita juga sudah updatingnya dilepas. Jadi tapi bukan 1 menit diolesi 1 menit ya, bukan. Ada kemarin saya melatih ya, 1 menit diolesinya, bukan, diolesinya tidak ada waktunya. Tetapi yang penting keseluruhan serviks terkena asam asetat. 1 menit itu ditunggunya. Dia bukan kurang lebih, tapi sudah baku 1 menit, bukan kurang lebih 1 menit. Ya, nah terus kenapa sekarang dilepas? Karena kalau ditutup begini 1 menit pertama kita tidak bisa melihat perubahan warnanya. Tapi kalau dilepas kita bisa melihat perubahan warnanya. Gitu. Ya. Terus udah selesai pemeriksaan, berarti lepas spekulum. Kan tadi udah dibilas ya, terakhir udah dibilas, lepas spekulum. Tetapi sebelum lepas spekulum, pastikan tidak ada kapas yang tertinggal ataupun serabut kapas yang tertinggal. Nah, makanya tadi pada saat pembuatan lidi kapas harus yang kuat, harus yang padat dan gelap. Gitu. Nah, terus selanjutnya gini, Bu, bagaimana kalau kita ragu? Karena terkadang saya pun atau kami pun sebagai fasilitator kadang ada ragunya. Kalau ragu silahkan diulang. Oh, boleh diulang saat itu juga? Boleh. Tapi dengan catatan 2 kali bilas dulu. Tadi kan sudah di IVA, sudah di diagnosa, sudah difoto, sudah di zoom. Kok nggak jelas ya ini positif apa negatif ya? Boleh diulang lagi, boleh. Ambil DTT sekali lagi, 2 kali minimalnya 2 kali. Kalau mau lebih ya silahkan. Berarti kalau gitu bisa ulang lagi. Sama prosesnya. Ya, itu untuk testing. Oke dok, aman?
Saya lanjut ke pap smear. Oke, untuk yang pap smear, sekarang pap smear itu pap smear konvensional dan pap smear liquid prep ya. Tapi kalau liquid prep itu cairannya dia seperti ini, dia agak pendek. Terus selanjutnya ini sitobrasnya agak seperti ini, hampir sama. Nah, terus selanjutnya di sini tapi ada juga yang menggunakan ini ada, dia agak lebih kecil lagi ada, ya. Tapi untuk yang saat ini saya sampaikan memang yang konvensional. Nah, di sini tambahannya ada kaca objek glass. Untuk kaca objek glass ada dua macam. Ada yang seperti ini, ada yang kolosan. Nanti dokter kalau mau beli ke alkesnya, yaitu yang ini yang ada giniannya, supaya nanti mudah ditulisnya. Ini juga penulisannya sama kayak tadi. Nama pasien, tanggal lahir, nama suami, dan tanggal pengambilan sampel. Nah, kalau misalkan polos kayak gini, dokter harus menempel lagi etiket atau label, ya. Yang ini. Lanjut ya. Makanya tadi saya langsung ke testing supaya nanti dipraktikan, ya. Nah, terus selanjutnya alat yang disediakan lagi ada alkohol 96% untuk yang pap smear. Tidak yang 70% karena tidak standar. Khawatirnya apa? Jadi negatif palsu. Terus selanjutnya ada spatula iris. Spatula iris sekarang sudah dengan plastik ini, Bu. Ya, dari dua macam, boleh yang mana saja boleh. Gitu. Ini spatula iris itu untuk mengambil lendir cervix yang di ectocervix. Nah, ini ada sitobras. Sitobras untuk mengambil lendir cervix yang di endocervix. Caranya gimana? Nanti dokter silakan ininya dituliskan dulu, diberi identitas sama ya. Nanti dituliskannya di yang kasarnya. Ini yang kasarnya kan ini ada yang itu ya licin, ada yang kasar supaya nempel. Menggunakannya silakan menggunakan pensil, karena kalau pensil masuk ke alkohol tidak luntur. Bebas merek pensilnya, tapi kalau kena ini ya pulpen kena alkohol itu pasti akan luntur. Nah, terus selanjutnya langkahnya apa? Bagaimana? Tadi kan sudah ya, kita ini sudah seperti tadi. Langkahnya kita ambil ini, spatula airnya dokter pegang ini. Masih ada Bukan gini ya, maksudnya bukan gini dari sini. Ya ini bisa. Nah, terus masuk ke sini. Ya, masuk ke OUE. Di sini ditempel saja, asal nempel, jangan terlalu ditekan karena ininya kan keras. Ya. Putar 360 derajat, satu lingkaran penuh. Nanti dokter gini izin. Nah, ya, ini dokter maaf jangan gini, nggak usah gini dok, susahnya kalau di sini. Ya, udah jangan, puter aja, ya, puter aja, halus. Ini yang jadi sentral titik putar. Coba nanti cobain dokter kalau praktek ngambil pap smear. Ya, ini gini, set, ya kita mainkan jari saja sudah selesai. Kita ambil kaca objek glass. Ini seolah-olah ada garis imajinasi atas bawah. Atas untuk ectocervix, bawah untuk endocervix. Nah, ini gini dok, izin. Satu arah. Boleh ininya dibolak-balik? Boleh. Yang tidak boleh digini. Nanti khawatir lisis. Jadi memang harus satu arah. Sudah ya? Ini buang. Selanjutnya kita ke sitobras. Nah, sitobras putarannya 180 derajat, ya, setengah lingkaran. Ini juga pegangnya sama seperti tadi, seperti Ayudi jadi gini. Ini diputarnya dokter mainin jari jempol aja, mau ke kanan atau mau ke kiri. Ini kan kecil putarannya, lihat nih masuk. Kalau ke kanan set, kalau ke kiri ya set. Pilih salah satu mau ke kanan atau ke kiri. Jangan di kanan kiri, tidak, satu aja ya. Ambil set, ambil ini tangan kita pindahkan ke sini. Kalau ini begini pletot-pletot dok, tidak kokoh. Maju ini ya, di sini ditekan dan diputar atau ditekan dan digilir. Tadi saya ke kanan, di sini ke kiri. Seperti itu. Nanti yang tidak boleh di sitobras ini gini dok.
Kalau misalnya di biopsi, Khawatirnya apa? Khawatirnya ini nanti ada HPP di sini tidak teroleskan seperti itu, ya. Jadi diputar di kulit. Yang tidak boleh juga di sini. Nanti khawatir lisis. nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya Terus buang. kita tahu dulu. Jarak antara selesai pengambilan pertama sampai dengan ke sini ini 30 detik. Memang harus cepat. Terus lama penyimpanan 30 menit. Tidak kurang, tidak lebih ya 30 menit. Nah, jadi jangan sampai udah nanti di sini, Ji, sudah ini selesai. Simpen dulu deh, nanti aja masukinnya. Tidak. Jadi langsung ya. Ini untuk fiksasi sebetulnya. Terus selanjutnya di sini dokter jangan nempel antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sesuai dengan skatnya masing-masing seperti itu. Terus di sini alkoholnya yang sudah dimasukkan ke sini 1 kali 24 jam expirednya. Setelah itu dibuang di sini. Nah, berarti di sini dokter kalau ini Kalau jadi positif, diobatin dulu. nanti kalau udah selesai 30 menit ya dikeringkan. Nanti biasanya ada alat lagi ya yang untuk mengeringkan. Nanti dibawa ke laboratorium. Cukup dari saya, ada pertanyaan? Semprot. Boleh. Kalau misalkan disemprot itu pilihan kedua sebetulnya. Pilihan kedua jika tidak ada alkohol 96%. Pilihan kedua. Tapi kalau selagi masih ada 95%, 96%. Biasanya disemprot itu isinya hairspray, bukan hairspray.